Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ananda, sekarang kita sudah masuk ke pokok bahasan yang baru, yaitu tentang induksi magnet atau secara umum disebut dengan medan magnet. Sebelumnya kita sudah bahas tentang medan listrik ya, di mana medan magnet dan medan listrik dua-duanya adalah besaran vektor, besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kalau medan listrik arahnya hanya pada bidang saja. Sedangkan kalau induksi magnet atau medan magnet nanti terkait arahnya itu pada ruang ya. Jadi lebih komplit tentang medan magnet ini ya. Maka oleh sebab itu kita lihat kesepakatan tentang arah ini atau notasi dari arah ya. Arah itu bisa dinyatakan dengan sumbu X, Y, dan Z ya. Sebelumnya perlu kita pertanyakan sudut antara sumbu X positif dan Z positif itu nilainya berapa ya? Kecil dari 90 derajat atau sama dengan 90 derajat atau besar dari 90 derajat? Ya betul, sama dengan 90 derajat ya Nanda ya. Ini kelihatannya aja yang besar dari 90. Sebetulnya sama dengan 90 derajat. Itulah kelemahan atau kesulitan melukis ruang ini dalam bentuk ruang pada bidang ini ya. Kalau X positif itu arah ke kanan kita, maka ke kiri ini tentu arah X negatif ya. Kalau ke atas Y positif, ke atas dari bidang X positif, Z positif ya, ini atas Y positif, ke bawah bidang ini tentu Y negatif. Kalau ini ke belakang kita ya, atau ke depan dari sumbu X positif, Y positif itu adalah Z positif, maka ke belakang ini atau ke depan kita adalah Z negatif ya. Kemudian kalau ini arah ke atas, tentu kebalikannya adalah ke bawah. Kemudian ini kanan, sebaliknya adalah kiri. Kemudian kalau ini arah kemana ya? Ini tentu ke belakang kita ya, atau ke depan dari X positif, Y positif. Karena kita berhadapan dengan X positif, Y positif. Kalau ini arah ke, kalau ini ke belakang kita, tentu ini arah ke depan kita ya. Kemudian ada sebelah kiri kita. Kalau sebelah kiri kita adalah barat, tentu sebelah kanan kita adalah timur. Maka utara sebelah mana kita? Apakah sebelah atas? Tentu tidak ya. Utara tentu sebelah depan kita jadinya. Ini utara. Kemudian selatan di belakang kita ya. Arah ke belakang kita selatan. Kemudian kalau arah ini dilukis pada bidang, ini lukisan arah pada ruang. Kalau pada bidang, ya yang untuk atas, bawah, utara, selatan, barat, timur itu biasa ya. Atas, bawah, kiri, kanan, barat, timur. Yang masalah untuk ke belakang ini, kita nggak bisa melukis panah lagi. Yang bisa kita lukis ujung panah ini berupa titik aja. Jadi titik ini merupakan ujung panah menuju kita. Jadi ini arah ke belakang kita atau arah ke selatan ini ya, atau arah keluar dari bidang kertas. Jadi ini titik ini menyatakan ujung panah sedang menuju kita. Jadi waktu panah menuju kita yang kelihatan ujungnya saja. Kemudian arah ke depan atau arah ke utara itu, ya ini arah keluar ya, keluar bidang kertas ya. Kemudian arah ke depan kita ini atau arah ke utara itu, atau arah masuk ke bidang kertas itu diilustrasikan, dinyatakan dengan bagian belakang panah ini yang ada silangnya, maka dilambangkan dengan X saja. Jadi X ini menyatakan panah sedang pergi meninggalkan kita, yang kelihatan ekornya atau bagian belakangnya. Jadi ini adalah arah depan, arah ke depan kita, tanda silang ini, atau arah ke utara, atau arah ke dalam bidang kertas ya, ke masuk ini masuk ke bidang kertas maksudnya ya, bidang tulisan kita ini, bidang tempat kita menulis ya. Kemudian kalau ini arus misalnya dicontohkan masuk ke bidang X positif, Y positif, arahnya masuk,
Maka untuk melukiskannya ini lukisan pada ruang ya, untuk melukis pada bidang seperti ini tinggal arah masuk tadi dilambangkan dengan silang, berarti I. Ini I-nya masuk artinya. Kemudian medan magnet itu adalah sebagaimana medan listrik juga adalah ruang atau di sekitar magnet yang masih ada pengaruh gaya magnetnya ya. Kemudian medan magnet itu bentuknya seperti magnet batang yang utara selatan, arah medan magnet itu dari utara ke selatan seperti ini, dan di dalam magnet dari selatan ke utara ya, arah medan magnet itu. Ini disebut dengan garis medan magnet atau garis gaya magnet, ada juga orang yang menyebutnya. Kemudian kalau seperti ini utara selatan, bentuk garis medan magnetnya seperti apa? Ini disebut garis medan magnet yang lurus ini, disebut yang medan magnet homogen ya. Kemudian jumlah garis medan magnet yang menembus bidang secara tegak lurus itu disebut dengan flux ya. Flux magnet sama dengan flux listrik, juga satuannya sama Weber ya. Kuat medan magnet itu lambangnya B. Kekuatan magnet itu dinyatakan oleh kerapatan dari garis gaya. Maka B itu kerapatan tentu flux per luas ya. Maka B itu sama dengan kuat medan magnet itu dinyatakan oleh kerapatan garis medan magnet. Maka B itu akan sama dengan V per A ya. Rapat itu tentu jumlah per luas ya. Maka satuan B itu nanti flux ini satuannya Weber, A satuannya meter kuadrat, jadi Weber per meter kuadrat disebut nanti dengan Tesla ya, lambangnya T. Di awal pembahasan tadi kita sudah melihat bagaimana bentuk garis medan dari magnet batang utara selatan, dan magnet itu merupakan magnet permanen ya, yang dapat menarik benda-benda lainnya seperti besi. Kalau untuk memahami induksi magnet yang lambangnya B ini, tentu kita harus paham dari kata induksi itu sendiri. Induksi itu dapat diartikan timbul, bangkit, atau pengaruh, atau menghasilkan ya. Kemudian, jadi induksi magnet ini yang penting bukan magnet permanen, magnet yang dihasilkan, yang ditimbulkan, atau magnet yang dibangkitkan, magnet yang ada karena pengaruh hal-hal lainnya. Misalnya ini sebuah paku ya yang dari besi. Ini paku yang besar misalnya. Kalau dia ditempelkan ke magnet batang, atau magnet batang ditempelkan ke paku ini, maka paku ini yang tidak magnet tadi sekarang menjadi magnet. Jadi timbulnya kemagnetan paku ini karena pengaruh dari magnet batang, atau dihasilkan karena pengaruh magnet batang. Jadi itu maksudnya yang induksi itu artinya ya. Sehingga paku ini bisa menarik besi-besi kecil lainnya, paku-paku kecil lainnya. Itu maksudnya yang induksi. Atau bisa juga induksi itu seperti pelajaran SD ya, ada paku juga atau besi yang besar misalnya, dililitkan kawat ke besi ini, kemudian diberi baterai. Ini baterainya, maka akan mengalir arus nanti I ya, maka paku ini akan jadi magnet. Jadi magnetnya paku ini karena timbulnya kemagnetan pada paku ini karena dipengaruhi oleh kawat berarus begitu. Ya, dihasilkan oleh kawat berarus, boleh juga begitu. Magnet yang seperti ini bukan magnet permanen namanya magnet, namanya induksi magnet. Magnet yang terinduksi, yang terpengaruh karena pengaruh hal-hal lainnya begitu. Yang akan kita bahas pada pembahasan ini adalah magnet yang timbul karena kawat berarus. Jadi akan kita bahas kuat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus. Jadi induksi magnet itu punya kekuatan juga ya. Magnet yang tidak permanen ada kekuatan magnetnya juga, jadi ada B-nya juga, lambangnya B juga ya. Yang akan kita bahas nanti dikelompokkan menjadi kuat induksi magnet oleh kawat lurus panjang,
oleh kawat melingkar, oleh selenoida, dan oleh toroida. Itu yang akan kita bahas nanti ya. Hasil percobaan Hans Christian Ørsted itu mendapatkan bahwasanya bentuk dari medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus ini berupa lingkaran seperti ini. Kalau bentuk medan magnet atau bentuk garis medan magnet oleh magnet batang utara selatan tadi yang sudah kita diskusikan melengkung dari utara ke selatan di luar magnet, di dalam magnet dari selatan ke utara. Nah, sekarang kalau arah dari medan magnet atau induksi magnet oleh kawat berarus ini kemana arahnya? Untuk menentukan arah itu bisa menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Tangan kanan kita menggenggam kawat berarus ini dengan arah ibu jari kita searah dengan arah arus, maka arah yang ditunjukkan oleh keempat jari yang lain kita ini itu menunjukkan arah medan magnet B atau induksi magnet B itu. Maka ujung panah ini sesuai dengan arah ujung jari-jari kita yang lain ini. Maka dengan demikian kita dapatkan arah B itu tersendiri. Maka pada kasus sekarang ini kita lakukan kaidah tangan kanan itu untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus ini pada bidang horizontal ini ya. Maka kita genggam kawatnya. Setelah kita genggam kawat dengan arah ibu jari kita searah dengan arah arus, arah ibu jari kita ke atas ya, arah arus ke atas, maka jari yang lain ini menunjukkan arah medan magnet. Ini ibu jari yang lain ini menunjukkan arah ke kanan di depannya ya. Di depan kawat yang sudah kita genggam ini. Di sini berarti arahnya ke kanan, arah B-nya. Kalau udah dapat yang satu ini ke kanan, arah B-nya, maka yang lainnya mengikut aja lagi. Berarti ini ke depan kita di samping sini ya. Ini berarti ke di belakang kawat ini berarti ke kiri kita arahnya. Di sini berarti ke belakang kita arahnya. Maka kita dapatkan arah medan magnet atau arah induksi magnet oleh kawat berarus ini. Yaitu arahnya kalau lihat dari atas ini berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kemudian garis medan magnet ini tidak satu aja sebetulnya. Jadi banyak pada bidang horizontal ini ya. Dapat kita lukis seperti ini. Ada beberapa garis medannya dengan arah medan atau arah induksi magnet, arah B yang sesuai dengan yang tadi ya. Ini ke kanan, di sini ke depan, di sini ke belakang misalnya arah B-nya. Medan magnet itu kan besaran vektor, arahnya sudah ada. Nilainya dinyatakan oleh panjang panahnya. Jadi bisa dipanjangkan ini menjadi vektor jadinya yang punya nilai dan arah. Makin jauh dari kawat kelihatannya B-nya makin kecil ini. Makin dekat ke kawat B-nya makin besar ya. Kemudian kalau bagian depan kawat ini tadi juga bisa dilukis vektornya. Ini B-nya lebih dan arahnya ada ya. Nah, kalau kita mau melukis pada bidang tidak pada ruang, ini pada ruang bentuknya kelihatan ruangnya bidang horizontal dan bidang horizontal dan ada yang vertikalnya. Ini merupakan ruang. Kalau ini hanya pada bidang aja, pada bidang vertikal dilukis ya. Arah arusnya ke atas, arah medannya. Kalau di sini ke depan kita atau masuk bidang kertas, maka kita nggak bisa membuat panah ini lagi. Yang bisa hanya dibikin arahnya aja. Kalau masuk tentu silang ya. Panah sedang pergi, maka kelihatan bagian belakang panah ada siripnya, ada silangnya di belakang. Kemudian kalau ini keluar ya atau menuju kita, tandanya panah menuju kita, tandanya titik ujung panah aja yang kelihatan. Ini titik ya. Ini berarti keluar bidang vertikal ini arah B-nya. Kalau di depan ini masih bisa kita lukis ya arah medannya ini ke kanan ya. Nah, seperti itu bentuk dari medan magnet dan arah medan magnet atau induksi magnet pada kawat berarus ya. Kemudian ini untuk latihan. Ini kawat menembus bidang vertikal, arah arusnya ke dalam ini, ke dalam bidang. Ini yang kemudian untuk melukis menentukan arah medan magnetnya, pertama kali kita lukis
apanya dulu? Bentuk medan magnetnya yang paling mudah, yaitu berupa lingkaran. Kita lukis lingkarannya dulu, atau ini garis gaya magnetnya ya, atau garis medan magnetnya ini. Setelah ada lingkarannya, untuk menentukan arahnya pakai kaidah tangan kanan. Ini tangan kanan kita sudah menggenggam kawat dengan arah ibu jari ini searah dengan arah arus ya. Maka ujung-ujung jari kita yang 4 ini menyatakan arah B-nya, arah induksi magnet atau arah medan magnetnya. Seperti panah ini sesuai dengan arah ujung panah ini sesuai dengan arah ibu jari kita. Berarti arah putarannya searah jarum jam. Arah medan magnet pada kawat ini ya, pada bidang ini ya, bidang vertikal ini. Kalau searah jarum jam tentu ini ke bawah, di sini ke kiri ya, di sini ke atas. Ini ke kanan kita ya, ke kanan kita. Seperti itu arah medannya. Ya, kalau mau melukis vektornya bisa dipanjangkan aja arah dari panah tadi. Maka ini sudah menunjukkan vektor, ada arah dan ada nilainya ya. Kalau kita lihat nanti arah vektor dari B ini selalu tegak dengan jari-jari dari lingkaran medan magnet ini, atau garis gaya magnet atau garis medan magnet ya. Kemudian kalau kita lukis pada bidang vertikal, tidak ada ruangnya lagi, hanya bidang vertikalnya aja, tentu kawat ini kita nggak bisa melukisnya karena kita nggak bisa menulis tegak di sini. Yang bisa dilukis hanya arah arus saja. Arusnya sedang meninggalkan kita. Berarti yang kelihatan bagian belakang panah berarti silang. Jadi I-nya masuk. Maka kalau sudah tahu arah I, kita sudah bisa melukis garis medannya. Garis medannya melingkari dari I ini, lingkaran garis medan. Sudah tahu lingkaran garis medannya, kita sudah bisa menentukan arahnya sudah didapatkan tadi searah dengan jarum jam, berarti di sini ke bawah, di sini ke kiri kita, di sini ke atas, di sini ke kanan kita. Kemudian besarnya juga bisa dilukis. Barangkali demikian cara menentukan arah medan magnet atau induksi magnet atau B pada yang dihasilkan oleh kawat berarus ya. Induksi magnet atau kuat medan magnet B oleh kawat lurus itu kita tinjau dalam dua hal ya. Yang pertama untuk kawat yang panjangnya L, yang kedua untuk kawat yang panjangnya tak hingga. Untuk kawat yang panjangnya L, ini kawat yang dialiri arus I ya, panjangnya L. Kemudian kita mau mencari kuat medan magnet induksi magnet B ini di titik ini ya. Yang titik ini jaraknya ke kawat itu A. Jadi A jarak kawat ke titik B atau jarak titik B ke kawat. Kemudian alfa itu sudut yang dibentuk oleh garis hubung ujung kawat ke titik yang mau dicari B-nya, induksi magnetnya dengan kawat ya, dengan kawat yang panjangnya L. Demikian pula beta. Beta sudut yang dibentuk oleh kawat dengan garis hubung antara ujung kawat ke titik yang mau dicari B-nya ini, induksi magnetnya. Itu beta ya. Dimana persamaannya sudah didapatkan, B itu sama dengan mu 0 kali I per 4VA kali cos alfa tambah cos beta. Alfa dan beta sudah tahu tadi ya. A itu jarak dari titik yang dicari induksi magnetnya, yang dicari B-nya ke kawat A ya. Kemudian I arus yang lewat di kawat itu. Kemudian mu 0 itu koefisien permeabilitas dari magnet itu untuk ruang hampa ya. Di mana nilainya konstantanya 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter ya. Kemudian kalau kawatnya panjang tak hingga, jadi ujung ini dipanjangkan, akibatnya kalau ujungnya panjang, maka kondisi garis hubung ke titik ujung kawat ke titik yang dicari B-nya itu, maka kondisi garis hubung ini membentuk alfa yang semakin bagaimana Anda ya, semakin kecil kan. Demikian pula kalau ke kiri ini diperpanjang kawatnya sehingga menuju tak hingga nanti, maka
garis hubung antara ujung kawat titik yang dicari B-nya ini, atau alfanya makin kecil juga. Kalau makin kecil nanti ujungnya tentu 0 ya. Maka gambarnya seperti ini ya. Kawat yang sudah panjang ini, garis putus-putus ini menyatakan kawatnya panjang tak hingga masih ada ujungnya ke sana. Maka tentu alfa dan betanya sama dengan 0, alfanya sama dengan 0, beta sama dengan 0. Berarti kalau untuk B, untuk mencari B oleh kawat panjang, alfa dan betanya diganti dengan 0. Maka cos 0 1, cos 0 juga 1 ya. 1 tambah 1 jadi 2, 2 dengan 4 jadi setengah di sini. Jadi untuk kawat lurus panjang, B-nya sama dengan mu 0 I per 2 VA saja lagi. Tidak ada cos alfa, cos betanya. Yang 4 ini jadi 2 ya, perhatikan ya. Hanya demikian untuk B, untuk kawat lurus ya. Kita lihat contoh soal. Ini sebuah kawat XY dengan panjang 8 cm dengan posisi horizontal. Dialiri arus listrik 12 ampere ke kanan. Tentukan induksi magnet di titik P dan arah induksi magnet itu, arah B itu ya. Dan yang berada 10 cm dari X, ujung X, dan 6 cm dari ujung Y. Jadi titik itu berada 10 cm dan 6 cm. Ada 10, ada 6, ada 8, berarti ini segitiga siku ya. Maka kita dapatkan gambarnya. Panjang kawatnya 8 cm ini. Dari X ke titik P yang mau dicari B-nya itu adalah 10 cm. Dari ujung Y ke titik P itu 6 cm. Berarti ini segitiga siku-siku dengan siku di Y ya. Berarti betanya 90 derajat nih. Kemudian untuk mencari B itu tadi kan mu 0 kali I per 4 VA. Jadi kita butuh A-nya yang mana? Yang A-nya jarak dari kawat ke titik P ini mana jaraknya? Yang 10 cm kah atau 6 cm? Tentu yang 6 cm yang sebagai A-nya. Jadi sudah diketahui I-nya 12, A-nya 6 cm. Kemudian yang ditanya ini B dan arahnya. Kemudian kita bisa menyelesaikannya, tentu kita persamaannya kita udah tahu ya, B sama dengan mu 0 I per 4 VA tadi kali cos alfa tambah cos beta ya. Berarti kita butuh cos alfa dan cos beta. Dari sini kita udah bisa cari nilai cos alfa ya. Alfa itu samping per miring. Samping itu berarti L ya, per 10. Miringnya 10. Kalau 6 itu adalah depan alfa, bukan samping. Berarti cos alfa 8 per 10 ya. Atau 4 per 5. Cos beta itu 90 derajat. Jadi cos 90 sama dengan 0 ya. Maka udah dapat semuanya, maka kita bisa selesaikan soal ini. B sama dengan mu 0 4Pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter kali I-nya 12 ampere ya. Bagi dengan 4Pi kali 10 kali A-nya 6 jadikan meter, jadi 6 cm. 6 cm jadikan meter, jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kali 4 per 5 tambah 0. Maka 4Pi udah habis nih. 6 dengan 12 dapat 2. Ini 2 kali 4 8. 8 bagi 5 itu 1,6 ya. Maka dapat 1,6 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter kuadrat disebut dengan Tesla. Kemudian arahnya lagi. Untuk menentukan arahnya, tentu pakai kaidah tangan kanan. Arah arusnya ke kanan. Maka arah ibu jari kita juga ke kanan nih. Supaya lebih jelas gambarnya, supaya tidak dempet-dempet, di sini kita pindahkan tangan kita ke bagian yang kosong di kanan ini ya. Maka arah ibu jarinya ke kanan, maka ibu jari telunjuk ini contohnya mutar ya. Mutarnya seperti ini. Berarti kalau untuk lebih mudahnya kita bikin lingkarannya dulu ya. Garis medan magnet yang kita bikin dulu. Ini garis medan magnetnya. Arah B-nya sudah kelihatan nih. Arah panah B-nya itu ditunjukkan oleh ibu jari, oleh jari yang 4 ya, bukan ibu jari. Jadi 4 ini arah panahnya sudah ada. Berarti di sini arah B-nya ke bawah ini. Berarti di sini ke dalam ya.
ke dalam. Ke dalam itu tandanya silang. Maka arah B-nya didalami ke dalam bidang baca kita ini, atau bidang tulis kita ini ya. Baik kertas atau kalau di print dia nanti, kalau sekarang ini laptop ataupun pada HP kita. Masuk ke bidang HP atau laptop atau ke kertas. Jadi induksi magnet di titik P 1,6 kali 10 pangkat min 5 Tesla dan arahnya masuk ke dalam bidang ya. Kemudian soal berikutnya, sebuah kawat panjang tak inggah berada di sumbu X. Jika kawat tersebut dialiri arus listrik 20 ampere searah dengan arah sumbu X negatif, maka tentukan besar induksi magnet di titik P yaitu 4 cm, titiknya itu 5,5 cm, 0 dan arahnya. Ini kawat berarus, arah arusnya menuju sumbu X negatif tadi, berarti ke kiri kita. Ini titik P itu berada 4, X-nya berarti 4 ke kanan, 5 ke atas, ke sumbu Y, 0 ke sumbu Z. Berarti di bidang X, Y posisinya ya, tidak ada Z-nya. Maka kita bisa bikin diketahuinya I-nya 20 ampere, berarti jarak dari kawat ke titik P ini, berarti nilai Y ya, hanya 5 cm, nilai Y-nya ini. Kemudian yang ditanya B dan arahnya ya, induksi magnet dan arahnya. Kemudian kita bisa selesaikan karena kawat lurus panjang, B-nya minul I per 2 VA saja. Maka masukkan angka-angkanya, 4V kali 10 pangkat min 7 kali 20 ampere per 2V kali 5 cm ya, jadikan meter, 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka dapat kita selesaikan ini jadi 8 ya. Ini dengan 10 ya, 4 kali 28 ya, 8 kali 10 pangkat min 5. Ya, betul. Kemudian arahnya tentu menggunakan kaidah tangan kanan. Arah ibu jarinya ke arah I-nya ke kiri, arah ibu jari kita ke kiri juga. Digenggam kawatnya. Ini jari yang lain menunjukkan arah B ini. Arah putaran B, ini arah B-nya sesuai dengan arah jari-jari kita, arah ujung B ini. Ya, maka mutarnya tentu mutar ke atas, berarti di atas ini masuk ya, B-nya ke dalam, ini ke bawah, ini ke atas di sini berarti ke dalam ya. Maka kalau dibikin putarannya ini ke atas, ini ke bawah, itu di sini ke dalam ya. Ke dalam itu berarti searah sumbu Z negatif, maka ini arah B-nya searah sumbu Z negatif, ini sumbu Y di sini, sumbu Z positif ke sini ya. Maka jadi besar induksi magnet di titik P adalah 8 kali 10 pangkat 5 Tesla dan arahnya ke arah sumbu Z negatif. Contoh soal yang ketiga, dua buah kawat panjang sejajar berjarak 20 cm satu sama lain. Jika kawat tersebut dialiri arus listrik seperti pada gambar, ini I1, ini I2 ya. Maka tentukan besar induksi magnet di titik P yang berada tepat di tengah-tengah antara kedua kawat 1 dan kawat 2 dan arahnya. Jadi titik P tepat di tengah-tengah ya. Kalau jarak ini 20, maka kawat 1 ke P itu 10, nanti kawat 2 ke P itu 10 juga ya. Kemudian diketahui gambar aja. Dan yang ditanya B dan arahnya di titik P ya. Kemudian untuk menjawabnya kita lihat arahnya dulu ya. Maka untuk menentukan arah medan magnet atau induksi magnet atau B oleh kawat 1, arah I-nya ke dalam ini, maka arah ibu jari kita ke dalam pula. Maka arah dari jari yang lain ini menyatakan arah medan magnet B ya, atau induksi magnet B. Kemudian untuk lebih jelasnya kita bikin arah panahnya ya, ini panah mewakili jari kita ini. Arah
arah panah atau arah dari B ya. Kemudian untuk kawat 2, I-nya keluar, tandanya titik ya, panah menuju kita, arah menyatakan arah keluar, maka arah ibu jari kita juga udah keluar, maka jari ini, jari yang lain, jari telunjuk ini khususnya yang bagian depan, itu menyatakan arah medan magnet dengan panah seperti ini, berarti mutarnya berlawanan jarum jam nanti ya. Maka kemudian dapat kita cari arah B di titik P ini. Maka arah mutarnya ini oleh kawat 1 ini, arah medan arah B-nya mutar searah jarum jam nih. Maka kalau searah jarum jam tentu di P ini ke bawah B1-nya. B1-nya ke bawah. Kawat 2 bermutar berlawanan dengan arah jarum jam B-nya, arah putaran B-nya ini. Maka di titik P juga arah B-nya ke bawah ya, ini ke bawah juga, ini mutar ke atas. Maka arah di titik P ke bawah, jadi B2-nya ke bawah juga. Nanti mencari resultannya tentu dijumlahin aja ya. Kita cari B1 dan B2-nya dulu. Maka B1 itu min0 I1 per 2VA1. Udah min0 tadi 4V kali 10 pangkat min 7 ya. 4V kali 10 pangkat min 7 kali I1 15 kali 2VA-nya tadi 10 ya. Jarak antara dua kawat itu 20. Maka P di tengah-tengah tadi jadi P ke kawat 1 itu 10 nih. 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka dapat kita selesaikan 4V dengan 2V itu dapat 2 ya. 2 kali 15 30 nanti berarti 3 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi B1-nya 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian B2 min0 I2 per 2VA2. Min0-nya 4V kali 10 pangkat min 7. A2-nya 10 ini. A2-nya 10, jaraknya 10 juga, 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka 2V-nya dapat dicoret, sehingga didapatkan 4V dengan 2V ya dapat 2 ya. 2 berarti 10 dengan 10 habis, 10 pangkat min 7 dengan min 2, 5. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla ya, B2-nya. Kalau udah dapat B1 dan B2 tentu dengan mudah kita bisa cari B di P. BP itu kan kalau vektornya searah kan dijumlahin aja B1 tambah B2. Maka 3 kali tambah 2 jadi 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla ya. Arahnya ke bawah karena B1 dan B2 ke bawah. Maka tentu resultannya juga ke bawah ya. Kemudian kalau kita balik arah arusnya, I2 itu sama-sama ke dalam, seperti ini gambarnya. Tentu B1 tetap ya, nggak ada pengaruh. B2 tentu arahnya kebalikan dari awal ini, karena arah I-nya juga kebalikan. B2-nya ke atas. Maka untuk, kalau seperti ini resultannya tentu dikurangkan. B1 kurang B2, besarnya sama ya, berarti 3 kurang 2. Jadi 1. Arahnya tentu searah dengan B yang besar dengan B1 ke bawah ya. Maka 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla ke bawah juga. Kemudian kasus berikutnya mungkin saja terjadi nanti letak titik yang resultannya 0. Supaya 0 resultannya tentu B1 harus sama dengan B2. B1 harus sama dengan B2. Supaya B2-nya bertambah besar, tidak 2 lagi, tambah besar dia menyaingi 3. Tentu karena I-nya tetap ini, B2 ini, I-nya tetap, yaitu 10 ampere, maka supaya B2-nya membesar, tentu yang bisa dirubah A-nya ini. Kalau awalnya 10, supaya tambah besar tentu dikecilkan. Berarti supaya kecil B2-nya letak titiknya harus digeser ke dekat ke kawat 2. Maka ini dekat ke kawat 2 menjadi A2 dia, tidak 10 lagi A2-nya. Maka kalau ini 10, kalau ini A2, jaraknya 20 tadi, 20 ya, maka tentu A1 sama dengan 20 cm kurang A2 ya. Maka sekarang kalau udah digeser ke kanan mendekati kawat 1, B2-nya membesar, B1-nya tentu makin jauh dari kawat 1, B1-nya jadi mengecil, sehingga B2 sama dengan B1 begitu. Maka dapat kita tulis B1 sama dengan B2, B itu min 0 I1 per 2VA1, dan seterusnya min 0 I2 per 2VA2,
maka tinggal masukkan angka-angkanya. Mu 0-nya habis ya. I-nya 15, I1 15, I2 itu 10 ya. Kemudian jaraknya itu A1 itu 20 cm dikurang A2 ini. A2 ini A2 ya A2 ya. Maka dapat disederhanakan 5 dengan 2 ya. Berarti ini bagi 5 dapat 3 ya. Bagi 5 dapat 2. Berarti 3A2 ya. 3A2 sama dengan 40 cm kurang 10 kurang, ini udah dicoret jadi 2 tadi ya. Jadi 2A2 ya. Jadi 2A2. Jadi pindahin ke sini jadi 5A2. 5A2 40 bagi 5 dapat 8 cm ya. Berarti A2-nya 8 cm. Kalau A2-nya 8 cm tentu A1-nya 12 cm ya. 20 kurang 8. Jadi begitu letak titik yang kuat medan listriknya 0 itu oleh dua kawat ini, oleh I yang 15 dan I2 yang 10 itu adalah 12 cm dari kawat 1, 8 cm dari kawat 2. Seperti itu pembahasan contoh soal yang ketiga ini. Demikian pembahasan contoh soal yang ketiga ini. Dan uraian tentang konsep induksi magnet oleh kawat lurus. Dan terakhir ada latihan ya, ada 5 soal untuk latihan. Diharapkan bagi yang sudah selesai mengerjakan latihan ini, memberikan jawaban kuncinya di kolom komentar untuk pedoman bagi yang lain. Kemudian untuk bisa dibandingkan juga. Dan kalau ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar atau di grup ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.